Go. Salam sahabat Nusantara. Hari ini kita akan membahas terkait kisruh organisasi advokat. Apakah saat ini organisasi advokat kisruh? Saya katakan tidak. Ya. Jadi, apakah saat ini organisasi advokat kisruh? Saya katakan tidak. Yang kisruh saat ini adalah antara Hotman Paris Hutapea dengan organisasi lamanya, dengan pengurus, ya, dengan pengurus organisasi lamanya, bukan organisasi advokat kisruh. Tapi yang kisruh adalah Hotman Paris Hutapea dengan pengurus organisasi advokat lamanya. Nah, tentu kita tidak akan membahas perihal terkait organisasi lamanya, karena itu adalah urusan internal organisasi advokat yang lain, ya. Tentu saya akan menyampaikan bahwa kami dari Perkumpulan Advokatan Indonesia tidak kisruh. Kami adem ayem, kami berjalan seperti biasa, normal, ya. Jadi tidak ada kekisruhan antara organisasi yang satu dengan organisasi advokat yang lainnya, seperti itu. Nah, cuma ada yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena yang kisruh antara Bang Hotman Paris Hutapea dengan pengurus organisasi lamanya, karena organisasi lamanya itu merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Kalau seperti kami di PAI, kami hanya memiliki anggota kurang lebih 2.000 seluruh Indonesia. Itu anggota PAI. Dan kami tidak ada masalah dengan kekisruhan antara Bang Hotman dengan organisasi lamanya. Seperti itu. Kalau kita melihat fakta di lapangan, sebenarnya para advokat ini tidak ada masalah lagi, tidak ada persoalan lagi antara advokat dari organisasi A, dari organisasi B, dari organisasi C. Di lapangan ini tidak ada masalah. Toh mereka saling merangkul, mereka saling bekerja sama ketika ada perkara-perkara yang mereka tangani. Mereka saling berbagi, saling mengajak, saling bekerja sama untuk menyelesaikan perkara yang lagi mereka tangani. Jadi di lapangan, di tingkat grassroots para advokat, sebenarnya persoalan organisasi advokat ini sudah tidak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah para pengurus organisasi advokat. Kenapa? Karena masing-masing daripada pengurus organisasi advokat tersebut masih memiliki ego. Nah, kalau ego itu masih dipertahankan seolah-olah gualah yang terbaik, gualah yang paling sah, dan gualah yang paling bagus, sampai kiamat organisasi advokat ini tidak akan pernah menyatu. Sampai kiamat. Ya. Kenapa? Karena ego para pimpinan organisasi advokat. Maka saya sering mengatakan dari semenjak tahun 2019-2020 di beberapa media, hayo mari kita hilangkan rasa ego kalau memang kita ingin menyatukan organisasi advokat. Apakah sulit menyatukan organisasi advokat? Tidak sulit. Yang sulit apa? Menghilangkan rasa ego. Itu yang paling sulit. Sebenarnya menyatukan organisasi advokat ini tidak sulit dan mudah menurut saya. Kenapa saya katakan mudah? Kalau setiap pimpinan organisasi advokat ini mengenyampingkan atau menghilangkan rasa ego mereka masing-masing. Kita duduk bareng, kita duduk bermusyawarah bersama, membahas terkait bagaimana organisasi advokat ke depannya. Misalnya, kita bicara undang-undang advokat. Undang-undang advokat itu sudah 22 kali, kalau saya nggak salah, bisa lebih ya. Tapi seingat saya 22 kali di uji materi di Mahkamah Konstitusi. Bayangin,
Undang-undang advokat sudah 22 kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Luar biasa. Nah, artinya apa? Hayo mari kita sama-sama mendorong kepada stakeholder, yaitu eksekutif dan legislatif, untuk merevisi undang-undang advokat. Apa yang selama ini belum terakomodir, mari kita dorong supaya terakomodir di dalam undang-undang advokat yang baru. Misalnya, bagaimana kita mendorong, membangun suatu wadah. Apakah itu namanya Dewan Advokat Nasional atau Mahkamah Kehormatan Advokat? Ya. Kemudian bagaimana mengatur antara Dewan Advokat Nasional, Mahkamah Kehormatan Advokat dengan organisasi-organisasi advokat yang ada. Jadi saya pikir tidak sulit untuk menyatukan organisasi advokat. Karena saat ini secara de facto organisasi advokat itu banyak. Dan secara de facto sekarang ini kita menganut sistem multibar, ya. Jadi kita menganut sistem multibar, bukan single bar. Nah, kalau kita masih punya ego kepada prinsip sendiri, berarti kita sudah menyampingkan anggota kita, para advokat yang bernaung di organisasi kita masing-masing. Tentu berarti kita tidak memikirkan nasib mereka, tapi kita memikirkan kita pribadi selaku pimpinan organisasi advokat. Nah, jadi harapan saya, mari kita para pimpinan organisasi advokat yang ada di negara Republik ini untuk duduk bersama, kita bicarakan bagaimana ke depannya. Ya. Seperti misalnya kami PAI. Kami dari PAI. Kami hanya butuh pengakuan pemerintah dalam menjalankan organisasi kami. Kami tidak butuh pengakuan organisasi lain. Kenapa? Ada 1000 organisasi yang mengakui keberadaan kami, tapi apabila negara tidak mengakui keberadaan kami melalui Menteri Hukum dan HAM, tentu tidak ada arti apa-apanya 1000 pengakuan daripada organisasi advokat yang lain. Makanya yang jadi penting buat kami adalah kehadiran PAI diakui keberadaannya oleh negara Republik Indonesia, diakui keberadaannya oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Republik Indonesia. Itu yang paling penting buat PAI. Nah, jadi mari kita duduk bersama, kita kesampingkan rasa ego kita pikirkan nasib para advokat ini ke depan dengan melakukan perubahan atau merevisi undang-undang advokat. Ada hal yang lebih menarik lagi sebenarnya kalau kita memang mau berbicara panjang lebar. Misalnya bagaimana kalau undang-undang hukum pidana nanti disahkan? Coba para ahli hukum, profesor, doktor, ya, melihat dari pasal yang menyangkut tentang profesi advokat dalam RUU KUHP. Luar biasa. Itu sangat riskan buat advokat. Kenapa kita selama ini hanya selalu sibuk tentang perseteruan organisasi bahwa gua lah yang paling hebat, gua lah yang paling sah, dan gua lah yang paling diakui oleh negara. Kalau saya mengatakan dari PAI, bentuk pengakuan PAI oleh negara adalah melalui AHU, Administrasi Hukum Umum. Dan kami hanya butuh pengakuan negara, tidak butuh pengakuan organisasi yang lain. Tapi kami juga dan saya selalu menyampaikan kepada anggota PAI bahwa ketika anggota PAI di lapangan tidak perlu melihat rekan sejawat itu dari organisasi mana dia, tapi yang perlu adalah kalian semua sama-sama advokat. Tidak perlu melihat perbedaan organisasi advokat mana dia berada, tapi kalian adalah rekan teman sejawat. Itu. Jadi harapan saya
dengan kisruhnya Bang Hotman saat ini yang menjadi sorotan para advokat, menjadi pintu masuk awal untuk kita sama-sama duduk bareng dengan tidak mengenyampingkan apakah dia organisasi baru lahir 2 tahun, 3 tahun. Kita kesampingkan itu. Yang penting mereka diakui oleh negara ini. Kehadiran organisasi itu diakui oleh negara ini. Ayo kita duduk bareng, hilangkan semua itu, ya, agar terciptanya advokat yang lebih bermartabat di kemudian hari, agar terciptanya martabat yang advokat yang kondusif di kemudian hari. Jadi tidak ada lagi perseteruan organisasi advokat, tidak ada lagi saling menyerang sesama organisasi advokat. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Ada orang mengatakan dalam konferensi pers bahwa dia yang paling wah, yang lain adalah organisasi abal-abal. Nah, saya kadang-kadang jadi bingung. Kenapa orang yang ahli hukum, praktisi hukum bisa mengatakan organisasi orang lain itu abal-abal? Abal-abal itu seperti apa sih? Orang negara saja mengakui keberadaan mereka. Bagaimana kita mengatakan mereka abal-abal? Ini cobalah jangan lagi bangun narasi-narasi seperti itu kalau memang kita kepingin melihat organisasi advokat ke depan lebih harmonis. Jadi kita buang semua rasa ego kita satukan, kita saling berjabat tangan, kita rapatkan barisan demi masa depan para advokat yang lebih baik, demi masa depan organisasi advokat yang lebih kondusif. Itu penyampaian dari saya. Semoga para senior-senior bisa tergugah hatinya untuk menyatukan organisasi-organisasi advokat yang ada saat ini. Oke, sahabat Nusantara, demikian.